Umat Islam adalah agama yang membawa rahmat dan mengajarkan umatnya untuk berbuat kebajikan. Fungsi agama Islam dapat dirasakan apabila umat Islam menjalankan kewajibannya. Salah satu kewajiban umat Islam adalah sholat. Tidak hanya sholat yang wajib, Islam juga menganjurkan umatnya untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat duha. Hal tersebut merupakan cara meningkatkan amal ibadah dan cara meningkatkan akhlak manusia. Salat duha adalah salat yang dikerjakan pada waktu duha atau antara waktu setelah matahari terbit hingga sebelum tengah hari dan merupakan salah satu macam salat sunnah. Sebagai umat Islam, selayaknya kita senang mengerjakan amal ibadah termasuk salat duha. Salat duha memiliki banyak keutamaan. Salat duha yang seharusnya memotivasi kita untuk mengerjakannya. Di antara keutamaan salat duha tersebut adalah: pertama, pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan seperti keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita, terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya. Orang Islam yang mengerjakan sholat duha akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak persendian itu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu." Kedua, dicukupi kebutuhannya. Salat duha yang dilakukan oleh seseorang di awal hari menjanjikan tercukupinya rezeki atau kebutuhan seseorang tersebut di akhir hari. Salat duha merupakan salat yang dilakukan untuk memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga berjanji pada setiap umat Islam yang rajin melaksanakan salat duha untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, setidaknya kebutuhannya di sore atau di akhir hari. Janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu.'" Janji Allah ini akan bisa menjadi penyebab hati gelisah dikarenakan kurangnya rezeki yang diperoleh serta mencegah bahaya putus asa bagi sebagian orang yang tidak diberikan rezeki yang cukup. Salat duha adalah merupakan salah satu perantara agar keinginan cepat terkabul, seperti halnya kita mengerjakan salat hajat. Ketiga, meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat. Orang yang dengan tekun mengerjakan salat duha akan memperoleh ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah, di mana Rasul membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat bertempur ke medan perang yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka, lalu kembali lagi dengan cepat ke tempat asalnya dengan membawa ghanimah atau rampasan perang yang banyak dan tentunya kemenangan. Hal ini merupakan motivasi untuk mengerjakan amal ibadah serta usaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manfaat tawakal amatlah besar. Rasulullah pun menimbang bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka yang melaksanakan sholat duha akan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh oleh para mujahid tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Perolehlah keuntungan atau ghanimah dan cepatlah kembali." Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan atau tempat perang dan banyaknya ghanimah atau keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah atau keuntungannya dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya." Rasul berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat dengan tujuannya atau tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya."
Keempat, diganjar dengan rumah di surga. Orang yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat di awal hari akan dijanjikan ganjaran oleh Allah berupa sebuah rumah indah yang terbuat dari emas di akhirat. Hal ini menurut Anas bin Malik yang mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, mendapat pahala haji dan umroh. Orang yang melaksanakan sholat duha dengan tekun akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Keenam, menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rutin melakukan ibadah sholat duha, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Berikut hadis yang memperkuat hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Ketujuh, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan Allah bagi orang yang tekun mengerjakan sholat duha adalah bahwa dia akan dibuatkan pintu khusus di surga kelak, yakni pintu yang dinamakan pintu duha. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa orang yang tekun mengerjakan sholat duha memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dibuatkan pintu tersendiri untuk memasuki surga, tidak memandang apakah ia muslim sejak lahir maupun mu'alaf. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Semoga dengan mengerjakan sholat duha kita mampu menambah kadar keimanan dan fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tercapai dalam hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.